Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kita berada. Di sini kami dari kelas analisis dan visualisasi data teori I1 ingin mempresentasikan mengenai laporan UAS kami. Di sini paper kami berjudul Evaluation of Vehicle Quality Performance Using Random Forest in Comparison with KNN to Measure the Accuracy, Recall, and Precision. Di sini kami dari kelompok 19. Nah, untuk anggotanya ada saya sendiri, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM akhiran 014 dan juga rekan saya. Saya Dimas Lespati dengan NIM mahir 08. Oke, jadi untuk latar belakang dari paper ini, nah paper ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi performa algoritma Random Forest dalam mendeteksi kualitas kendaraan dengan membandingkannya dengan algoritma KNN atau Near-Snake Bore, yang dimana nanti ini akan berhubungan dengan keputusan konsumen terkait aspek harga, keselamatan, kenyamanan, dan kemewahan. Nah, penelitian ini menggunakan data mining pada dataset car evaluation mobil untuk melakukan prediksi kualitas. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana mengevaluasi performa algoritma klasifikasi yang tepat untuk prediksi kualitas kendaraan. Kemudian yang kedua ada apakah algoritma Random Forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan KNN dalam hal akurasi, recall, dan precision. Kemudian untuk yang masalah ketiga adalah bagaimana cara menangani dataset evaluasi mobil dengan atribut dan kelas yang bervariasi dalam melakukan prediksi yang akurat. Next. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang sebelumnya. Di sini untuk mengevaluasi performa algoritma, yaitu tadi ada Random Forest dan juga KNN. Nanti ini datasetnya akan diambil dari evaluasi mobil dari repositori UCL. Kemudian untuk menentukan algoritma klasifikasi yang lebih baik. Kemudian juga untuk mengembangkan model prediksi kualitas kendaraan yang lebih baik untuk membantu produsen otomotif dalam meningkatkan kualitas produk. Next. Nah, untuk metodologi penelitiannya di sini yang pertama ada algoritma yang digunakan. Jadi ada dua algoritma dalam paper ini yaitu Random Forest dan juga KNN atau Near Snake Bore. Namun untuk percobaannya nanti kami akan berfokus pada penggunaan algoritma Random Forest. Dan juga yang kedua ada pengujian dan evaluasi. Jadi nanti akan ada data training dan data test yang kami gunakan untuk pengujian. Itu ada tiga skema yang berbeda untuk mengevaluasi kinerja dari Random Forest tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada penggunaan algoritma data mining dalam evaluasi kualitas mobil. Jadi nanti algoritma ini akan membantu kita mengidentifikasi pola data dan melakukan klasifikasi serta memberikan hasil yang terbaik dalam berbagai aplikasi. Kemudian ada Random Forest sebagai algoritma supervised learning. Jadi nanti algoritma ini merupakan kumpulan pohon keputusan atau decision tree yang dibangun menggunakan metode bagging untuk mengurangi variance dan juga overfitting. Next. Nah, selanjutnya ada Canir Sneakboard atau KNN dan aplikasinya dalam klasifikasi. Jadi, performa KNN ini dapat menurun pada dataset yang besar atau yang memiliki banyak atribut karena proses komputasi jarak yang menjadi lebih mahal secara waktu. Jadi, di sini KNN dalam paper ini dijelaskan bahwa kurang efektif untuk melakukan evaluasi. Kemudian di sini ada studi terdahulu tentang dataset evaluasi mobil. Nah, di sini tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan algoritma tunggal atau fokus pada model statistik sederhana tanpa membandingkan dengan algoritma ensemble seperti random forest. Next. Nah, jadi dalam paper ini ada dua dataset yang digunakan. Yang pertama ada car evaluation dataset dan juga car dataset. Namun karena di sini memiliki atribut dan kelas yang sama, kami menggunakan dalam uji coba kami menggunakan dataset yang car evaluation dataset. Ini memiliki 1728 baris yang terdiri dari 6 kolom dan juga 4 kelas. Kemudian atribut yang digunakan itu ada buying atau harga pembelian, main atau biaya perawatan, doors atau jumlah pintu, person atau kapasitas penumpang, lugboot atau kapasitas bagasi, dan juga safety atau tingkat keselamatan. Next. Nah, untuk struktur datasetnya sendiri, nah di bagian class itu adalah menjadi fokus kami nanti. Untuk class ini kategori evaluasi kendaraan yang dibagi menjadi empat, ada UNACC atau unacceptable, kemudian ada ACC atau acceptable, kemudian ada good dan juga very good. Next. Nah, ini ada analisis dan pembahasan hasil yang sesuai dengan paper. Next. Nah, jadi yang pertama di dalam paper itu untuk analisis dan hasilnya itu menggunakan fitur statistik. Jadi di sini dalam tabel sudah setiap atribut-atributnya sudah dibagi menjadi count, mean, standar deviasi, minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimumnya. Ya, kurang lebih untuk hasilnya itu dapat dilihat pada tabel ini. Next.
Dan juga di sini untuk perbandingan hasil, di sini kami akan berfokus pada car evaluation dataset, yang dimana secara pada tabel di kanan ini dapat dilihat bahwa akurasi, recall, precision, dan juga akurasi itu lebih unggul dari random forest gitu. Next. Dan juga pada analisis statistik ini dapat dilihat dalam tabel bahwa dilakukan 10 kali iterasi ya terhadap dua algoritma tadi. Kita fokusnya pada evaluasi yang akurasi. Jadi random forest di sini lakukan 10 iterasi dan juga KNN dilakukan 10 iterasi, menghasilkan rata-rata itu lebih baik di bidang algoritma random forest dan juga standar deviasi maupun standar eh, errornya itu tetap juga lebih tinggi di bagian random forest. Next. Nah, untuk uji sampel independen dapat dilihat pada tabel. Nah, ini secara statistik kedua algoritma ini dengan nilai P 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05, ini karena nilainya signifikan di bawah 0,05, maka hipotesis penelitian dinyatakan benar. Perubahan pada variabel input atau independen menyebabkan perubahan pada variabel output atau dependent. Next. Kemudian di dalam paper ini juga dibandingkan akurasinya menggunakan seri satu, seri 2 itu maksudnya dataset kedua datasetnya. Ya di sini yang grafik batang yang kiri itu ada yang random forest, grafik batang yang kanan adalah KNN. Jadi di sini menunjukkan bahwa random forest mencapai akurasi 90,38% dan juga 88,37% pada kedua dataset tersebut. Jadi di sini lebih unggul yang random forest. Next. Nah, di sini di paper juga disertakan diagram skematik ya. Jadi di sini diagram skematik random forest ini yang terdiri dari leaf node, decision node, dan juga root node atau node keputusan yang paling atas yang dimana nanti pohon keputusan ini menggunakan sampel, nilai, dan entropi untuk menghitung dari akurasinya. Next. Nah, di sini juga ditampilkan grafik akurasinya itu selama 10 kali iterasi. Dan di sini paling tinggi itu ada pada iterasi ke-6 dengan nilai tertinggi 95,83%. Next. Dan juga di sini 10 kali iterasi juga untuk recall. Nah, yang dimana pada tertingginya itu ada iterasi ke-7 dengan nilai tertingginya itu 93,09%. Next. Nah, di sini juga ada precisionnya untuk random forest-nya. Ini nilai tertingginya itu ada di iterasi ke-7 dengan nilai tertinggi 91,54%. Next. Nah, di sini juga dibandingkan untuk rata-ratanya dari akurasinya. Nah, di sini terlihat bahwa dari grafik batang itu random forest mengungguli dari KNN. Jadi, rata-rata akurasi deteksinya itu plus minusnya kurang lebih satu dari standar deviasinya. Next. Nah, di sini kita melakukan uji coba mandiri yang menggunakan random forest. Jadi fokus kita pada random forest akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk uji coba mandiri random forest, yang pertama kita melakukan random forest pada akurasi, yang di mana grafik menunjukkan pengaruh jumlah estimator atau N estimator pada model random forest terhadap akurasi. Akurasi meningkat tajam hingga 84,95% pada iterasi ketiga, lalu stabil dengan fluktuasi kecil di sekitar 85 sampai dengan 82 sampai 85%. Penambahan estimator setelah iterasi ketiga tidak banyak meningkatkan akurasi. Kemudian untuk random forest precision, yang di mana grafik menunjukkan hubungan jumlah estimator dengan precision pada model random forest. Precision meningkat tajam dari 65,86%, yaitu dari iterasi ke-1, menjadi 81,74% pada iterasi ketiga. Titik precision tertinggi tercapai pada iterasi ketiga dan sedikit menurun dengan fluktuasi antara 74,56% hingga 81,59%. Penambahan estimator tidak konsisten meningkatkan precision setelah melewati titik puncak. Kemudian untuk random forest recall, yang di mana grafik menunjukkan hubungan antara jumlah estimator dengan recall pada model random forest. Recall meningkat tajam dari 72,45%
menjadi ke 84,90% pada iterasi ketiga. Kemudian menurun dan berfluktuasi di kisaran 81,71% hingga 84,72%. Untuk recall tertinggi eh, ada pada iterasi ketiga dengan fluktuasi kecil setelahnya sehingga menunjukkan bahwa penambahan estimator setelah iterasi ketiga tidak signifikan meningkatkan recall. Kemudian gambar ini menunjukkan decision tree untuk setiap klasifikasi. Setiap node membagi data berdasarkan atribut, menampilkan nilai Gini atau ketidakmurnian, jumlah sampel, distribusi kelas, dan keputusan mayoritas. Sehingga pohon ini dapat membantu prediksi kelas akhir seperti acceptable atau unacceptable. Kemudian kita juga melakukan percobaan dengan menggunakan eh, kode di sini untuk mengevaluasi performa model Random Forest Classifier dengan kombinasi parameter N estimator dan max depth yang kita tentukan sebelumnya yaitu pada split rasio data 0,25, 0,4, dan 0,1. Kemudian data kami bagi menjadi training set dan test set. Kemudian kita latih dan uji menghasilkan metrik akurasi, presisi, dan recall. Kemudian kita juga memvisualisasikan untuk lebih mudah dalam penyampaiannya, yang dimana grafik ini membandingkan metrik akurasi, precision, dan recall berdasarkan jumlah N estimator, yaitu 5, 10, dan 20 dengan split rasio 0,25. Di sini warna biru adalah akurasi, untuk oranye adalah precision, dan hijau adalah recall. Untuk detailnya yaitu akurasi dan recall stabil pada 84 sampai dengan 85%. Kemudian precision lebih rendah yaitu sekitar 78 sampai 80%, sehingga variasi N estimator tidak signifikan memengaruhi performa. Kemudian untuk selanjutnya kita juga membuat dengan split rasio 0,4 yang dimana akurasi dan recall stabil di sekitar 84 sampai dengan 85%. Kemudian untuk precision sedikit lebih rendah yaitu berkisar 79 sampai dengan 82%. Sehingga perubahan nilai N estimator juga tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada metrik model. Dan yang terakhir yaitu kita menggunakan dengan split rasio 0,1 yang dimana akurasi dan recall stabil pada 81 hingga 83%. Kemudian untuk precision menurun dari 78,7% ke 75,44%. Sehingga perubahan nilai N estimator memberikan sedikit pengaruh pada precision, sementara untuk akurasi dan recall tetap stabil. Kemudian untuk visualisasi yang terakhir yaitu hasil terbaik. Dari grafik kita bisa melihat hasil terbaik diperoleh dengan split rasio 0,25 dan N estimator 20 dan max depth-nya 10. Dengan detail yaitu untuk akurasi yaitu sebesar 94,91%, precision 94,85%, dan recall 94,91%. Sehingga model sehingga model menunjukkan performa yang seimbang pada ketiga metrik dengan skor mendekati 95%. Untuk hasil yang pertama yaitu performa algoritma. Algoritma rainforest menunjukkan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan KNN dalam hal akurasi, recall, dan precision pada dataset yang kita gunakan. Kemudian untuk hasil uji statistik, yang dimana uji t-test, independen menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua algoritma dengan nilai P 0,000, sehingga
P lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis terbukti benar. Kemudian untuk analisis iterasi, pada berbagai iterasi, algoritma random forest menunjukkan peningkatan akurasi, recall, dan precision yang lebih baik dibandingkan dengan metode KNN. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan latar belakang penelitian yang menekankan bahwa pentingnya evaluasi kualitas kendaraan, percobaan ini menunjukkan bahwa model yang dapat dioptimalkan dengan parameter tertentu untuk mengklasifikasikan data terkait kualitas kendaraan dengan akurasi yang tinggi. Penggunaan split rasio dengan nilai 0,25, 0,4, dan 0,1 menunjukkan variasi performa dengan hasil terbaik dicapai pada N estimator 20 dan max depth dengan nilai 10. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall sangat penting dalam menilai kemampuan model untuk mendeteksi kualitas kendaraan secara akurat, menghindari false positif, dan memastikan semua kasus kualitas pada kendaraan yang buruk dapat terdeteksi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.